wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian nih? Puasanya masih lancar kan? Nah, kali ini kita kedatangan narasumber nih yang ganteng nih dari kelas 8A. Boleh nggak nih perkenalkan diri? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danur Abdul Aziz dari kelas 8A. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Mas Danur karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast kali ini. Ya, sama. Nah, kali ini kita kan temanya Ramadan nih, Ramadan era digital. Nah, aku mau tanya nih Mas, gimana sih Ramadan kali ini? Izin jawab, untuk Ramadan kali ini sebelumnya sedikit berbeda ya dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan banyak teman-teman yang kayak lebih sering keluar rumah dibandingkan main HP. Nah, itu salah satu sisi negatif juga dari adanya era digital sekarang. Kalau dulu kan kita lebih sering kayak penekan bareng, kalau lagi puasa gitu kan ibaratnya penekan, terus habis itu mancing gitu di Suka ngambil kelapa nggak Mas? jelas. Sama teman-teman pasti suka buat buka puasa, nanti biasanya dibuka di salah satu rumah teman gitu kan sambil masak bakwan apa bikin apa gitu, nanti rame-rame, terus nanti kelapa yang hasil ngambil tadi dibuka biasanya kayak gitu. Kalau sekarang kan lebih sering main HP gitu teman-teman. Kan kalau setiap Ramadan mesti kan ibaratnya dilipat gandakan nih Mas, jumlah kegiatan apapun yang bermanfaat. Iya. Nah, kalau kegiatan-kegiatan di Ramadan ini Mas Danur ngakuin apa aja sih? Untuk di Ramadan kali ini, untuk kebaikan ya adalah untuk ya salah satunya itu kalau misalkan setiap pagi kalau nggak pas sholat itu kan ada, kalau misalkan ke masjid ataupun pas berangkat sekolah itu kan rumah saya kan di Ular Wetan tuh. Nah, yang pertigaan sebelum jembatan kan ada yang tukang parkir. Nah, biasanya di situ, kalau nggak biasanya di kotak amal masjid gitu biasanya. Nah, menurut kakak nih, gimana caranya menjalani puasa di era sekarang? Kan era digital, semuanya serba digital nih. Terus gimana cara jalaninnya? Iya. Untuk cara jalannya itu nggak ada yang berbeda sih ya, mungkin cuma berbeda vibes doang, kayak beda rasanya. Kalau yang dulu itu gimana sih, kalau sekarang itu gimana gitu kan. Kalau dulu ya itu yang tadi saya bilangin, kalau dulu itu lebih asik, lebih gimana ya, puasanya itu lebih kerasa sama teman-teman. Kalau sekarang kan banyak yang udah mondok, terus banyak yang udah beda kota, beda negara juga ada. Nah, teman saya ada, mungkin ya lebih ngerasa sepi sih, soalnya dulu kan sering sama teman-teman juga. Oke. Kita kan sebagai anak muda nih, di Ramadan era sekarang itu apa sih yang kita bisa lakuin sebagai anak muda biar bisa menyikapi Ramadan kali ini? Mungkin untuk sebagai kita anak muda ya, mungkin kita bisa lebih mengadakan kegiatan yang positif buat kayak generasi selanjutnya. Kayak adik-adik kita itu, kita bisa kayak misalkan di sekitar rumah kita bisa kayak ngadain suatu perlombaan, ataupun kita juga nanti bisa konsultasi ke ketua RT-nya atau ketua RW-nya nanti buat kayak ngadain jadwal buat pengadaan jadwal kayak rolling buat azan gitu, azan maghrib, ataupun buat nanti azan isya. Itu kan biasanya ada di setiap daerah, itu kan beda-beda ya. Di dekat rumahku itu ada musola, itu ada yang kayak gitu. Itu lebih positif juga, terus lebih ngebangun gimana caranya mereka itu bisa belajar azan dari kecil. Itu banyak juga anak kecil yang udah mulai belajar azan, itu kan sisi baik ya, gitu, daripada main HP doang sambil nungguin buka. Itu kan gimana ya, kalau dilihat sama orang lain itu kayak kurang lah ya. Mending kayak lebih ngobrol sama orang lain, ataupun bikin perlombaan, ataupun kita juga lebih sering ngobrol lah sama adik-adik kita ataupun orang lain, itu lebih positif. Oke, Mas bisa nggak nih kasih tips biar kita ini selalu positif thinking nih? Tahan puasa sampai buka di tengah-tengah terik matahari yang panas nih ya. Mesti kan pengennya bawaannya pengen minum es teh. Iya, benar. Nah, kan sekarang pulangnya walaupun lebih gasik, tapi kan tetap capek nih. Ini gimana nih tipsnya? Mungkin kalau tips itu kan saya juga pernah dengar, kalau ibadahnya orang puasa kan salah satunya tidur ya. Nah
Itu bisa kita pulang sekolah itu tidur dulu, tidur terus nanti habis itu buka ini apa namanya, bangun itu bisa jam 2 ataupun jam 3 nanti ngaji dulu, tadarusan, terus habis itu nanti baru cari takjil gitu kan. Kalau misalkan kan panas-panasnya enaknya tidur di rumah di kamar terus nyalain AC ataupun kipas, itu kan lebih gimana ya, lebih daripada kita kayak yang hal-hal lain gitu kan. Kita gabut ngapain mending tidur gitu. Biasanya kalau saya gitu. Ataupun kita bisa kayak main sama teman gitu yang lebih santai aja. Itu setiap hari? Untuk kalau misalnya tidur, Iya. tidur nggak setiap hari sih kalau Berarti malam-malam nggak tidur? tidur. Kalau malam itu jelas tidur. Kalau siang itu kalau nggak ada kegiatan paling tidur. Kalau misalkan udah capek banget badannya tidur. Kalau enggak ya udah sama Tapi adik. sorenya tetap tadarus ya kan mas? Ya, sorenya tadarus sama adik, kalau enggak main gitu misalnya sama adik. Terus habis itu cari takjil. Apa harapan dari Mas Daner buat yang nonton podcast ini? Untuk harapan buat yang nonton ini ya, harapannya itu lebih semangat lagi. Terus jangan sampai mokel. Ya, kalau misalkan mokel itu kan berat juga ya kita buat ganti puasanya. Kalau misalkan teman-temannya lagi pada makan, lagi sekolahan, terus pada beli jajan, dia diem di pojokan kan kita yang lihat juga kasihan kan. Iya. Sampai sendiri mokel gitu. Tapi aku juga pernah minum sih mas. Aduh, Tapi habis buka. ya. Sebelum ditutup podcast ini ada nggak nih kata-katanya? Kata-kata naik. Iya. Kata-kata dari saya, jauhilah hal negatif dan dekatkanlah diri pada hal positif. Terus semangat hingga suara hinaan menjadi suara tepuk tangan. Mungkin dari kamu ada kata-kata ataupun apa gitu, tips and trick gitu gimana? Buat mereka yang nonton. Gimana? Ini kamu tips and tricknya biar mereka membuka. Biar mereka nggak mokel, Ah. tidur aja. Iya betul. Biar nggak mau kalian. Iya. Ya, semoga podcast ini dinilai ibadah dan menginspirasi semua teman-teman ya. Amin. Dadah. Dadah. Alright.